Shalom semuanya, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Pak Pramono dan Bu Eka, salah satu orang tua murid dari Sekolah Kristen Logos. Terima kasih Pak Pramono dan Bu Eka bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk berbagi cerita tentang putri Bapak Ibu yang bersekolah di Logos. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak Pramono dan Bu Eka? Puji Puji Tuhan, baik. baik. Ya, puji Tuhan ya Pak. Audrey sekarang kelas berapa ya Bapak Ibu? Kelas 2 SD, Miss Dayan. Kelas 2 SD ya, nggak terasa ya Bu Iya. ya? Saya ngajar Audrey waktu itu kelas Pri ya. Iya, Iya, sama Ketu ya. sama Kitu. Ketu atau Enggak Kewan Bu, ya? saya ngajarnya waktu Pri Pri. saja. Iya. Ya, saya mau tanya ini Bu, Bapak kenapa ya Bapak Ibu kok memilih sekolah Logos untuk Audrey, untuk putri Bapak Ibu ini? Mamahnya mau jawab mungkin. Waktu itu kami ini masih, Audrey kan anak ketiga ya. Waktu itu kami masih masa pandemi. Nah, hari itu ada acara, kami sering nonton acara di Reform 21. Oh iya Bu. Nah, yang sering nonton si papanya. Terus ada acara sekolah minggu, terus kayak telling story. Nah, sama papanya itu ayo nonton. Kok anaknya kelihatan tertarik gitu. Nah, kita lihat acara itu, terus kebetulan ada guru les piano CC-nya Audrey. Dia guru pianonya tuh tanya, ini Audrey kelas berapa? Oh, belum sekolah, saya jawab gitu. Loh, umur segini kok belum sekolah toh? Saya ngomong, waduh, harusnya sekolah umur berapa? Saya kan lupa karena pandemi Karena gitu, pandemi ya Bu. jadi kayak lupa waktu, lupa umurnya. Loh, ini sudah waktunya, Bu, katanya gitu. Akhirnya, aduh, sekolah yang bagus apa ya? Nah, dia recommended Logos ini. Saya kan waktu itu loh, belum pernah dengar Logos. Logos itu apa? Terus dia jelasin gini. Nah, saya lapor ke papanya gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya ini bergumul. Anak saya kan 3 ya. Jadi 3 cewek semua. Yang pertama dan yang kedua ini kebetulan juga sekolah di sekolah Kristen. Oh begitu. Gitu. Nah, di anak ketiga saya Audrey ini, saya ini kepengen sekolah Audrey nanti itu kuat di secara iman Kristen dan pembentukan karakternya. Nah, waktu saya ngelihat acara program di Reform 21 itu, secara pribadi memang saya tergerak ya dari pengajarannya yang saya dapat melalui eksposisi firman Tuhan. Saya merasa terberkati di situ. Sehingga saya melibatkan Audrey ini di program anaknya. Waktu itu kan memang gereja nggak boleh ya onsite ya. Jadi saya ikutkan Audrey di program anaknya GRI waktu itu. Nah, saya lihat Audrey ini kok merespon juga ada respon yang baik gitu loh. Saya iseng-iseng tanya, Audrey suka nggak, seneng nggak maksudnya ikut program ini. Seneng dia nari-nari seperti itu. Nah, saya jadi bergumul sama istri. Waktu itu memang saya ada dua pilihan ya memang. Tapi secara lokasi Logos lebih cocok. Ya. Lebih dekat ya Pak dengan rumah Bapak Ibu ya. Lebih dekat betul, jadi memudahkan kami juga. Sehingga waktu itu kami bulat tekad, kami masukkan Audrey ke Logos. Jadi seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apa kelebihan sekolah Kristen Logos sehingga Bapak Ibu menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah ini? Kalau saya, yang jelas waktu pertama kali mengenal Logos, saya kan ketemu sama front office. Ya.
front office-nya ramah. Miss Johanna Miss itu ya, Bu, Johanna. ya? Iya, sangat Miss ramah sekali. Johanna ramah, terus ketemu bagian admin. Adminnya itu juga ramah, terus penjelasannya detail. Jadi saya pokoknya dia mengusahakan ini step by step sampai kita nggak perlu mondar-mandir Iya. gitu, paham gitu loh. Terus Memudahkan. ya memudahkan. Waktu free trial kok anaknya kok kebetulan seneng sama gurunya yang free trial. Terus waktu diskusi saya tanya sama soal kurikulumnya, pelajarannya, mereka welcome sekali gitu. Terus penjelasannya juga membesarkan hati kami. Iya. Ya kalau itu dari saya. Kalau dari Pak Pram gimana, Pak? Kalau saya lebih ke ini ya, cerita istri saya yang dapat rekomen dari alumni itu kan. Dia cerita kalau Logos ini menerapkan sistem tripartit. Jadi Iya, Pak. ada keterlibatan dari pihak sekolah, pihak orang tua, juga dari pihak gereja. Nah, ini saya lihat dari ceritanya dia ini diterapkannya ini secara konsisten. Ya, jadi sehingga anak ini benar-benar dapat perhatian dari tiga pihak. Itu kan luar biasa. Iya. Kalau saya berkaca lagi ke kedua anak saya yang lebih besar ya, cece-cecenya ini kan keterlibatan orang tua ini hampir tidak ada. Jadi sifatnya benar-benar apa ya, dari pihak sekolah dan siswa. mengevaluasi, ya. Nanti orang tua ini harapannya dari pihak sekolah ini juga mensupport, tapi tidak dilibatkan. Seperti itu. Nah, ini yang mendorong saya ini kok berbeda ya, gitu loh. Iya. Nah, dari situ saya melihat ini ada apa ya, mungkin kelebihannya dari Logos seperti itu. Yang saya beda rasakan. ya, Pak. Ya. Yang dari pengalaman Bapak ini ya. Iya. Ya. Tadi kan Bu Eka cerita ya, kalau Ibu Eka sangat terberkati dari peran guru, staf, bahkan front office-nya. Iya. Berarti sangat membantu dalam perkembangan anak Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu dalam hal apa saja Bapak Ibu? Gini, nah ini setelah Audrey bersekolah ya, maksudnya di Logos ya, saya itu jujur sering berdiskusi sama istri saya. Karena apa? Karena ya terus terang kami ini melihat sendiri waktu kita datang di seminar yang diadakan ya, sekaligus ada parenting mungkin atau konseling ya, itu kita melihat. Nah, saya sampai bertanya-tanya sama istri, ini guru-guru di sini ini kok luar biasa ya, saya bilang gitu. Maksudnya totalitasnya sampai malam dia masih terus untuk ngikuti. Gimana Pak maksudnya sampai malam ngikuti ini Pak? Ya ngikuti acara seminar ya, seperti itu. Pak. Maksudnya masih terus belajar gitu ya Pak ya? Masih terus belajar istilahnya begitu ya. Paginya, siangnya. Paginya ngajar sampai ngajar, siang, sore juga persiapan. Ya. Nah di situ saya melihat ada dedikasi yang luar biasa dari setiap guru ya. Jadi mungkin didukung dengan program-program yang cukup banyak ya. Ada chapel kalau nggak salah Bu ya, ada chapel, ada outing, juga ada ekskur kalau nggak salah ya, juga ada konseling untuk orang tua, ada seminar-seminar. Jadi itu sangat bagus sekali. Peran guru di sana ini sangat-sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan dari Audrey. Ya, puji Tuhan ya Pak ya. Tadi Pak Pramono kan bilang ya, kalau Bapak sangat memperhatikan pentingnya karakter dan nilai-nilai Kristen untuk menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah Logos ini ya. Bagaimana sekolah Logos ini sudah membantu dalam perkembangan karakter maupun dalam nilai-nilai Kristiani
untuk anak Bapak Ibu? Oke, kalau saya lihat itu kembali ke konsep tripartit tadi ya. Iya, Jadi yang diterapkan di sekolah Logos ini ada keterlibatan orang tua dan gereja di samping sekolah. Nah ini buat saya memang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, khususnya buat Audrey. Ya, saya lihat juga guru-guru yang ada di sana itu sangat serius, ya. Juga saya melihat juga sangat mencintai dan mengasihi anak-anak. Sampai anak-anak khususnya Audrey ini sampai bilang ada yang manggil mami ya, ada yang manggil papi, ya, luar biasa sekali. Jadi di samping itu saya juga melihat sekolah ini memberi ruang dan kesempatan buat anak-anak ini belajar kejujuran, ya, belajar soal kedisiplin, belajar melayani. Ya. Seperti Audrey ini juga diberi kesempatan untuk masuk ke paduan suara, ya puji Tuhan. Seperti itu saya melihat sekolah ini sangat berperan buat pertumbuhan perkembangan anak saya. Nah, puji Tuhan ya Pak ya. Puji Tuhan. Boleh melihat perkembangan Audrey sampai sekarang ini ya. Kalau saya mau tanya ke Bu Eka ya, bagaimana Ibu melihat perubahan hidup Audrey selama Audrey bersekolah di Sekolah Kristen Logos? Kalau sehari-harinya Miss, Audrey ini inisiatifnya pertama ya. Mungkin kalau di sekolah saya enggak terlalu tahu ya dia gimana. Kalau di rumah itu inisiatifnya lebih muncul gitu loh, kayak mulai muncul kayak misalnya, saya bantu apa mah gitu, saya kerjakan apa mah, terus bagaimana kalau aku bikin ini gitu. Secara inisiatif sudah mulai muncul, terus dia di rumah itu yaitu motornya keluarga. Contohnya kami ini kan dulu enggak punya kebiasaan kayak baca Alkitab, mesbah keluarga itu enggak ada. Nah, si Audrey ini pulang sekolah, katanya Miss itu di sekolah, kalau di rumah kita harus baca Alkitab gitu. Kita harus berdoa. Bible is more important than HP katanya gitu. Ya udah. Terus saya pikir coba sampai situ, ternyata enggak. Setiap kali, malam ini kita belum doa loh. Terus mau tidur, belum doa loh. Akhirnya dia jadi, ayo doa Cek, ayo Pak, ayo. Jadi absen semua. Terus nanti kita kok enggak pernah baca Bible ya, giliran ya, hari ini apa? Dia yang itu. Malah Kan bisa ngatur ya Bu ya. kan di sekolah ada devotion. Nah itu, kadang tadi di sekolah bacanya ini mah, jadi hari ini kita gantian yang ini gitu. Iya Bu, itu terus terang apa ya? Ya terus terang memang saya ini kurang konsisten, nggak konsisten sama sekali ya dalam hal berdoa. Tapi Audrey ini yang ngingetin terus, ayo Pak berdoa. Giliran siapa ini? Gitu. Nah, saya masih lempar-lemparan. Giliran Audrey, enggak kemarin sudah saya, dia sudah tahu. Dia sangat disiplin orangnya, gilirannya. Saya sampai tulis Pak ini, kemarin saya, besok Cece, besok Mama. Ini giliran Papa. Oke, saya berdoa. Jadi di situ saya ikut belajar juga. Setiap hari kita sebelum tidur berdoa bersama. Ya, memang itu sulit terus terang ya. Nah itu salah satunya. Tapi yang saya lihat di ketaatan ya, ini soal HP. Audrey ini kalau kita ngomong ya dikasih HP, kalau awalnya kita ambil itu sulit, marah. Dulu ya Pak ya. Iya. Tapi lama kelamaan dia mulai mengerti batasan. Jadi kita ajak bicara, kita kasih pengertian, dia mau terima. Ya, misalnya contoh, Audrey,
Nanti kalau Wakernya wakernya bunyi. bunyi, artinya sudah selesai ya, Berhenti. gitu. Dan dia belajar untuk taat itu, komitmen. Waker bunyi, dia matiin HP-nya. Sudah dimatiin belum? Sudah mati, dia bilang gitu. Puji Tuhan. Seperti itu, hal-hal kecil seperti itu yang membuat kami ini apa ya? Ah, ini kok bisa ya, gitu loh. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Bahkan dari Audrey, dari anak Bapak Ibu, Tuhan itu bisa mengubah orang tuanya ya. Nah, betul sekali. Bahkan cici-cicinya juga gitu, untuk membawa Bapak Ibu juga lebih dekat dengan Tuhan. Iya, betul. Baca Alkitab, berdoa bersama. Sebagai penutup, Pak Pram dan Bu Eka, apa pesan dari Pak Pram dan Bu Eka yang hendak Bapak Ibu sampaikan pada Sekolah Kristen Logos dan juga kepada orang tua murid yang hendak menyekolahkan anaknya di Sekolah Kristen Logos? Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru dan guru-guru staf dan sekolah Logos. Mereka ini tidak cuma sekedar mengajar, tapi juga menanamkan value ke anak kami. Tetap konsisten, tetap semangat, dan kami tunggu kehadiran SMA Logos. Ya, kami akan sampaikan Bu, dan kita doakan sama-sama ya Bu untuk Amin. kehadiran SMA Kristen Logos. Amin. Kalau dari Pak Pram sendiri gimana Pak? Saya yakin dan percaya akan ada banyak hal-hal baik ya yang akan Bapak Ibu rasakan jika memang berkenan untuk menyekolahkan anak-anaknya dididik di Sekolah Kristen Logos. Tapi dengan satu syarat, Bapak Ibu harus mau terlibat ya, di dalam proses tersebut. Nah, kami ini hanya salah satu dari banyak orang tua yang mengucap syukur sudah menyekolahkan dan mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak kami Audrey di sekolah ini. Mari Bapak Ibu bergabung bersama kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Pram, Bu Eka yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita tentang Logos dan juga tentang anak Bapak Ibu yang sudah bersekolah di Logos dan mendapatkan berkat lewat sekolah Logos ini. Sama-sama. Sama-sama misalnya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara Bincang Santai kami dengan Pak Pram dan Bu Eka. Kiranya melalui bincang santai kami ini boleh jadi berkat untuk Bapak Ibu semua yang sedang mencari sekolah untuk putra-putri Bapak Ibu. Tuhan memberkati.